Ya, selamat pagi saudara sekalian. Bersyukur kita bisa kembali bertemu dengan perenungan firman Allah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami belajar untuk bersandar kepadamu, mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kami, mengerjakan buah-buah roh yang memang suatu ketekunan karakter yang memang harus kami kerjakan sepanjang kami hidup. Kami tidak akan menyesali hal ini karena ini adalah kekal. Setiap buah yang kami hasilkan betul-betul bisa dinikmati sepanjang hidup kami, bahkan sampai kekekalan. Karena itu biarlah kami diberikan terang dan semangat untuk mengerjakan buah-buah ini dengan pertolongan dari Roh Kudus. Kiranya Roh-Mu memberikan kami kasih karunia, menguatkan kami, memampukan kami mengerjakan bagian ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Saudaraku, kita kembali akan membahas tentang buah-buah roh. Saya akan terus mengatakan bahwa ini tuh sesuatu yang kekal, saudaraku. Jadi kalau orang berjeri lelah mengerjakannya, ya dia akan menikmati hasilnya sampai akhir hidupnya, bahkan sampai kekekalan. Dia nggak akan kehilangan semua ini. Beda dengan apa yang fana ya, kita mungkin beli makan lalu kita makan udah selesai. Fana ya, sifat dari makanan tuh fana gitu. Firman Allah lah yang kekal. Kita memilikinya, kita akan terus memilikinya sampai akhir hidup kita, dan kita akan terus memilikinya sampai kekekalan, termasuk buah-buah roh yang harus kita terus kerjakan. Karena itu mari kita menghargai hal ini dan mau terus mengerjakannya. Kita akan baca dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Nah, kita telah membahas buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kita akan membahas tentang kesabaran. Dan ini memang sulit ya saudara untuk sabar itu. Sabar itu secara sederhana ada dua kategori ya. Yang pertama itu bertahan ya di dalam keadaan yang sukar atau tabah gitu, dalam keadaan yang berat, menyesakan, menyengsarakan, dia bertahan gitu. Bisa sabar menghadapinya, bisa tahan, bisa menikmati keadaan yang sulit seperti itu. Nah, yang kedua itu lambat membalas ya kepada orang yang berbuat tidak adil, jahat kepada kita. Kita tidak cepat, tidak reaktif membalas gitu. Nah, ada orang yang tahan di nomor 1, ada orang yang ditahan nomor 2, ada yang tidak dua-duanya. Tapi yang Allah inginkan ya kita mampu sekali lagi menikmati keadaan di mana ada kesukaran, ada kesulitan. Lalu yang kedua ya kita tidak cepat atau lambat ya dalam membalas ya pada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Jadi secara sederhana sabar itu dua kategori ini, dan kita harus mengembangkan keduanya. Bisa jadi ya baru kuat di satu ya dalam keadaan sukar, oke lah. Tapi kalau udah ada orang yang jahat ya kita pengen cepat membalas dia, ingin membalas dendam. Tapi kalau sabar tuh kita dua-duanya harus punya ya. Dalam keadaan yang sulit, yang sukar ya kita mau terus bertahan. Ketika orang berlaku jahat kepada kita ya kita tidak ingin cepat-cepatlah membalas, kita serahkan kepada Allah biar Allah yang membalas kejahatannya, perlakuannya yang buruk kepada kita. Amin. Ya, kita akan membahas dalam Kisah Rasul 14 ayat 22 ya. Di sini dikatakan pasti semua orang percaya itu harus mengalami kesukaran, saudaraku, di dalam mengikut Tuhan dan di dalam masuk dalam kerajaan surga. Kita lihat Kisah Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi ini gak bisa dibantah ya, di dalam mengikut Tuhan pasti banyak kesukaran, banyak kesengsaraan, dan kita harus mau bertekun di dalam kesengsaraan. Jadi kita harus bisa menerima keadaan yang berat, yang tidak mudah. Lalu kita akan melihat yang lain, Kolose 3 ayat 5 ya. Kolose 3 ayat 5. Sini Kolose 3 ayat 5 saya baca ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan,
kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang juga adalah penyembahan berhala. Nah, jadi di sisi yang lain kita harus sabar, saudaraku, untuk mematikan terus-menerus dalam diri kita sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi dalam penerapannya apa yang Yesus sudah kerjakan gitu, misalnya di kayu salib, itu harus kita hidupi kan. Nah, untuk bisa menghidupi apa yang Yesus kerjakan di kayu salib dalam pengalamannya dan dalam pengajaran firman Allah, ternyata orang harus mengalami kesukaran, saudaraku, baru bisa menghidupkan ya apa yang sudah Yesus kerjakan di kayu salib. Kalau hidupnya biasa-biasa aja, lurus dalam artian gak ada masalah, apa? Dia cenderung untuk mengandalkan dirinya manusia ini. Tapi dalam keadaan yang sengsara, tertekan, sulit, dia mulai mencari gitu sesuatu, dan dia bisa mendapatkan apa yang sudah Yesus kerjakan di kayu salib. Dan salah satu yang Yesus bisa kerjakan di kayu salib ya kelepasan dari dosa, hawa nafsu, percabulan, penyembahan berhala, nafsu jahat, dan keserakahan. Tetapi di dalam pelaksanaannya kita mengerti ternyata itu tidak bisa satu waktu kita bebas dari semua ini. Makanya disebut buah roh tuh karena harus dikerjakan ya. Jadi kita harus mengerjakan diri kita untuk lepas dari hawa nafsu, keserakahan. Karena itu akan terus ada, saudaraku. Godaan untuk hawa nafsu, percabulan, kenajisan, nafsu jahat, juga keserakahan, juga sama dengan penyembahan berhala ini akan terus ada. Dan orang tuh perlu sedikit gitu untuk menerapkan kematian Yesus di kayu salib dalam hidupnya sehingga dia bebas dari semuanya. Dan orang harus sabar. Sekali lagi, banyak orang ya ikut Tuhan ingin kecewa karena nggak sabar sebetulnya. Banyak kekecewaan tuh karena nggak sabar, saudara. Jadi pengennya firman Tuhan bilang apa, kita berdoa, ya langsung dong harus kita terima. Nah, inilah yang membedakan ada orang yang terus bisa mendapatkan apa yang Tuhan dapatkan, ada yang enggak tuh ya karena beberapa orang dan sangat banyak orang tuh nggak sabar untuk mengerjakannya sedikit demi sedikit, saudaraku. Inginnya ya langsung. Tapi sekali lagi dalam kenyataannya tidak pernah bisa. Sampai hari ini pun saya masih terus harus mengikis semua ini, membuang dalam diri kita hal-hal yang negatif ini dengan kekuatan Roh Allah, bersandar Kristus, dengan kesabarannya dikit, barulah kita bisa mengalami pertumbuhan, saudaraku. Kalau sekaligus nggak bisa. Orang lahir baru, bertobat, langsung bebas dari semua dosa, besok dia nggak akan pernah berbuat dosa lagi. Hampir nggak mungkin ya. Pasti suatu hari cepat atau lambat dia akan jatuh lagi. Dan dia harus terus mengandalkan Roh Kudus dengan kesabaran mengalahkan satu demi satu musuh-musuhnya ini. Nah, jadi kesabaran ini penting sekali, saudaraku, untuk pertumbuhan rohani karena dia harus mau dikit mengikis semua ini dan mengandalkan Roh. Kalau enggak, ya frustasi ya. Kalau ingin langsung pengen dapat apa yang dijanjikan, begitu enggak dia marah, kecewa kepada Tuhan dan udahlah percuma. Firman Allah nggak bisa digenapi dan dia udah sengaja melakukan dosa dan sebagainya, menjauh dari Allah karena dia ingin mendapat hasil instan, saudaraku. Dia ingin apapun yang dia mau dilakukan sekarang gitu. Nah, ini sulit, dia harus mengerti perlu kesabaran untuk mendapatkan semua ini, saudaraku. Ya, kita akan melihat beberapa ayat yang lain. Kita akan melihat di sini Roma 6 ayat 10 sampai 11 ya. Roma 6 ayat 10 sampai 11. Roma 6 ayat 10 sampai 11 di sini saya bacakan. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus mati satu kali. Lalu dia bilang kematiannya itu satu kali saja untuk selama-lamanya dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah, demikian kamu harus memandangnya, bahwa kita ini telah mati bagi dosa, tapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini juga ternyata nggak mudah, saudara, memandang diri kita mati ini tuh bisa kali-kali ya, tapi dalam kenyataannya sulit. Seringkali kita merasa bahwa kita tuh masih hidup, kita punya ego dan kita ingin mengerjakan apa yang kita mau. Kita sulit sekali berkata, Tuhan, aku menyerahkan kehendakku
biarlah kehendak-Mu yang jadi. Aku punya keinginan, tapi kalau Kau punya keinginan yang berbeda dengan keinginanku, biarlah keinginan-Mu yang jadi. Biarlah aku mengalah, biarlah keinginan-Mu yang jadi. Aku telah mati, ya, di kayu salib aku telah mati bersama dengan Kristus. Kematiannya lah kematianku juga bersama-sama dengan Dia. Dan aku memandangnya demikian bahwa aku telah mati bersama Kristus. Dan aku sekarang hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan ini kebenarannya. Tapi dalam penerapannya sekali lagi sulit. Kita perlu kesabaran untuk menghidupinya sedikit demi sedikit, saudaraku. Jadi sekali lagi kesabaran itu memainkan peranan penting untuk semua janji-janji Allah ini bisa dihidupi. Karena seringkali waktu itu perlu banget gitu buat kita dikit peristiwa demi peristiwa, persekutuan dengan Allah, dengan saudara seiman, kejadian demi kejadian tuh memproses gitu. Tapi akhirnya kebenaran-kebenaran Allah tuh ya jadi realita dalam hidup kita, nggak langsung baca langsung nangkap gitu dan langsung bisa menghidupi, tapi ya ada proses dan ada kerelaan untuk bersabar untuk sampai semua firman ini digenapi, termasuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, kita harus terus menyucikan diri sampai Dia datang yang kedua kali. Ini perlu kesabaran terus dan harus dilakukan di dalam roh, saudaraku. Ya, berikutnya kita melihat dalam 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 23 ya. 1 Petrus 2 ayat di sini 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 23. Saya baca 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 23. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, jadi ini yang berikutnya, saudaraku. Kesabaran ini tuh ya rela, seperti Yesus tuh ini sudah sekali. Rela tidak membela diri itu sulit, sangat sulit. Itu betul-betul berkaitan dengan ego seseorang, betul-betul berkaitan dengan kematangan dan kerohanian seorang. Tingkat kematangannya dari tingkat kerelaan untuk tidak membela diri lah poinnya. Dan itu sulit untuk dilakukan lah. Tapi Yesus mengajarkan keteladannya ya Dia tidak membela diri gitu. Dan ini sulit sekali. Dan Dia menyerahkan kepada Allah yang akan menghakimi dengan adil. Nah, jadi kalau kita udah belajar gitu menghasilkan buah roh kesabaran tuh, kita melepaskan diri dari membela diri dan melepaskan diri dari membalas dendam gitu. Biarkan Tuhan yang membela kita, biarkan Tuhan yang membalas kesalahan orang kepada kita. Nah, ini yang sulit, saudara. Dan ini perlu buah roh kematangan dalam kesabaran untuk dan Tuhan, aku ingin seperti Yesus, biarlah aku belajar untuk tidak membela diri, menyerahkan pembelaan diriku, biarlah Allah yang membela. Lalu juga biarkanlah ya Tuhan yang membalas gitu orang-orang yang jahat kepadaku, dan aku tidak perlu membela diri dan tidak perlu membalas dendam. Dan ini perlu sekali kekuatan Roh Kudus. Ini gak mudah, hanya orang-orang yang matang dalam roh yang mampu melakukan hal ini. Dan ini perlu buah roh kesabaran untuk bisa mengerjakan dua hal ini, saudaraku. Bisa sekali lagi bebas dari membela diri, lalu juga bisa menyerahkan pembalasan kepada Allah saja. Nah, ini perlu dalam roh kita, kesabaran yang dihasilkan dari Roh Kudus, saudaraku. Ya, kita akan melihat beberapa poin lagi. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2 di sini dikatakan 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa.
Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ya, jadi di sini orang harus menerima penderitaan badani supaya dia bisa berhenti dari dosa. Jadi bagaimanapun juga poinnya kesesakan, kesukaran itu harus dialami orang percaya, saudaraku. Supaya dia bisa ya mematikan tubuhnya dan tidak dikuasai dosa. Nah, saya tidak bilang bahwa keinginan berdosanya hilang, itu tidak ya, karena kita harus jujur, keinginan berdosa akan selalu ada dalam diri kita. Tapi ada roh yang mampu mengalahkan lah ketika ingin berbuat dosa, ada kekuatan bahwa dosa tidak perlu saya ikuti gitu. Walaupun keinginannya tidak hilang, ini hati-hati karena keinginan itu selalu ada, saudaraku. Itu poinnya. Roma 8 terus mengajarkan ketika aku menginginkan yang baik, yang jahat selalu ada padaku. Jadi saya bilang keinginan untuk berbuat dosa itu selalu ada gitu dalam diri orang-orang. Dan Tuhan tidak menghukum keinginan dosa kita. Keinginan itu diproduksi natural gitu, saudaraku. Jadi secara alamiah tuh kita ingin berdosa tuh natural gitu. Tetapi Roh Kudus tuh memampukan kita untuk akhirnya tidak mengikutilah keinginan yang berbuat dosanya ini. Jadi ada kemampuan supranatural yang memampukan kita tidak usah mengikuti keinginan itu, poinnya. Tapi keinginannya saya bilang selalu ada, dan pasti saya juga punya keinginan-keinginan berbuat dosa. Nah, orang-orang yang matang di dalam Tuhan, yang sudah sangat dewasa dalam Tuhan, ya kita bisa melihat dalam keadaan yang sedemikian sulit pun ya mereka bisa tahan, saudara ya, tidak melakukan perbuatan dosa. Bahkan dalam kondisi yang sangat masuk akal, sangat bisa ditoleransi, dan sangat kita ngerti kalaupun dia jatuh dalam dosa karena keadaannya udah begitu sulit ya. Mungkin yang gampang kalau dia disuruh menyangkal Tuhan tapi dia sudah dianiaya begitu hebat, begitu menderita, suruh menyangkal secara logik ya kita bisa membela diri, ya wajar dong dia menyangkal, kondisinya udah begitu parah, dia udah disiksa sedemikian berat gitu. Nah, tetapi ya sekali lagi karena ada Roh Kudus yang memampukan, dia mampu tidak ya berbuat dosa karena ada Roh Kudus yang memampukan. Poinnya orang-orang yang udah di titik ini betul-betul bisa merdeka ya, saudaraku. Ketika kita udah bisa di titik menyerahkan, udahlah biarkan Tuhan yang membalas, udahlah biarkan aku tidak usah membela diri, biarlah Tuhan yang membela diri. Begitu juga ada dosa, tidaklah, biarlah aku tidak usah memenuhi keinginan dosa, biarlah Roh Kudus mematikannya. Dan orang ini benar-benar merdeka, saudaraku. Orang-orang ini benar-betul merdeka yang dimaksud dengan Alkitab. Kamu tuh benar-benar bebas, kamu tuh benar-benar merdeka. Bukan kebebasan yang diinginkan seperti orang di dunia ya, bebas, sebebas-bebasnya tuh pasti akan jatuh dalam dosa, saudaraku. Karena dia tidak akan sanggup mengalahkan dosa kalau ingin sebebas-bebasnya. Hanya orang yang bergantung kepada Allah yang benar-benar dikatakan bebas dari dosa dan bebas dari segala ketakutan, pembalasan sebagainya. Dia yang disebut betul-betul orang bebas tuh ini, saudaraku. Bukan yang bebas seperti orang dunia gambarkan ya, yang bebas apapun yang dia melakukan, dia bebas lakukan, dan biasanya pasti akan jatuh dalam dosa. Nggak akan ada kekuatan untuk bisa mengalahkan dosa, saudaraku, selain ya Roh Allah. Jadi ya sekali lagi harus Roh Kudus yang mengerjakan, sehingga orang ini mampu untuk ya sudah, aku mau bersabar mengerjakan kematian Tuhan dalam hidupku sedikit demi sedikit, biar dia yang hidup, biar aku yang mati. Aku mau terus mematikan perbuatan-perbuatan dosa. Kalaupun aku harus menderita, aku harus bertahan, bersabar. Kalaupun aku harus ya mengalami perlakuan yang buruk dari orang, biarlah aku belajar untuk tidak membela diri, dan biarlah aku belajar untuk memberikan Tuhan ya hak untuk menghakimi dan membalas. Aku serahkan kepada dia, biarlah aku tidak perlu melakukan pembalasan itu. Nah, ini adalah buah Roh Kudus yang sangat indah, saudaraku. Orang betul-betul bisa merdeka kalau bisa seperti ini. Ya, yang berikutnya kita baca ayat terakhir Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Nah, di sini kita mengakui inilah perlombaannya ya setiap orang. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan.
yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, jadi di sini teladannya Yesus yang mau terus menanggung menanggalkan beban dosa yang merintangi, dan Dia terus memikul salib. Ya, Yesus ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Jadi Yesus memandang sukacita yang akan Dia dapat setelah Dia mengalahkan pergumulan yang harus Dia kalahkan, salib dan segala penderitaannya harus Dia pikul ya. Disalibkan ada penderitaan badani, ada juga kehinaan. Dia melihat sukacita yang akan Dia dapatkan setelah Dia menyelesaikan semuanya ini. Nah, buat kita sekali lagi kuncinya bisa sabar tuh gak akan pernah bisa dari memompa-mompa diri dan dari menahan diri. Sabar. Lalu udahlah, aku mengalah. Gak akan pernah bisa. Setahu saya setiap kita pasti suatu hari meledak. Dan ya salah satu kuncinya, Witness Lee kan pernah ditanya Watchman nih ke Witness Lee anak PA-nya Watchman ya, saudara Lee, menurut kamu kesabaran itu apa? Nah, saudara Lee kan menjawab, kesabaran tuh ya kalau orang jahat kita nggak bales, lalu kita dimaki kita nggak akan menjelekan, tidak akan marah dan sebagainya. Tapi akhirnya si Watchman ini nggak puas, bukan sampai akhirnya saudara Lee bilang apa sebetulnya. Nah, lalu Watchman cuma bilang kesabaran itu Kristus katanya, tapi tidak memberi penjelasan apa-apa. Maksudnya apa ya? Nah, setelah Witness Lee ini bergumul, merenungkan, beliau mengerti bahwa kesabaran itu memang hanya bisa dihasilkan kalau Kristus diperhidupkan, saudara, di dalam kita. Kalau kita bisa melihat Kristus terus, betapa Dia mau menderita, betapa Dia mau menanggung semua kesukaran, tidak membela diri, menyerahkan penghakiman kepada Allah, padahal Dia Tuhan yang bisa membalas semua itu, punya power, punya kesempatan untuk membalas, tapi Kristus tidak melakukannya. Dia menyerahkan kepada Allah. Dan kalau kita memperhidupkan Kristus Yesus, barulah kita bisa memperhidupkan kesabaran ini, saudaraku. Jadi bukan dengan jalan menahan diri, memaksa diri sabar, tapi dengan memperhidupkan Yesus. Yesus, Engkaulah kesabaranku. Aku ini ingin marah, aku ingin membalas, aku ingin berontak dengan keadaan yang menekan dan sengsara ini, tetapi biarlah Kristus aku perhidupkan, biarlah Kristus yang mengerjakan kesabaran ini, biarlah Kristus yang menanggung segala kesengsaraanku, penderitaanku, dan biarlah Kristus juga yang membuat aku melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepadaku, biarlah aku mengizinkan melepaskan pembalasan itu, biarlah Allah Bapa yang mengerjakannya. Aku memberikan hak untuk membalas karena Dia bersalah kepadaku. Aku serahkan hak untuk membalas ini kepada Bapa. Biarlah Yesus yang mengerjakannya, karena Dia sudah mengerjakannya dan Dia berhasil, dan biarlah Dia mengerjakannya. Dan saudaraku, hanya itu jalannya. Kesabaran itu bisa terus diperhidupkan hari demi hari, saudaraku. Jangan mengizinkan Kristus memperhidupkan kesabarannya di dalam kita. Dia yang rela menderita, sekalipun Dia nggak harus menderita sebetulnya Dia, tapi Dia rela mengambil penderitaan, lalu Dia rela Dia tidak membalas. Padahal orang-orang udah jelas jahat sama Dia, tapi Dia rela tidak membalas. Biarkan Bapa yang membalaskannya. Nah, inilah yang harus kita hidupi, saudaraku. Kristus yang memperhidupkan kesabarannya menjadi buah roh kesabaran buat kita. Saya juga sama lah, pasti suatu hari marah kalau terus-terus diperlakukan tidak baik, lalu diberi kondisi yang berat dan menyengsarakan, pasti marah, saudaraku. Tapi untuk bisa memperhidupkan kesabaran ini, ya saya mengerti, Tuhan, biarlah Kristus gantikan aku memperhidupkan kesabaran ini, barulah aku bisa mengerjakan apa yang Kau sediakan ini, dan barulah aku jadi orang betul-betul merdeka, tidak takut, tidak khawatir, tidak marah, tidak dendam, bebas, karena aku melepaskannya kepada Allah. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami percaya Kristus adalah kesabaran kami. Di dalam kesabaran ini kami mampu menanggung kesesakan, penderitaan, keadaan yang berat, keadaan yang menekan dan tidak menyenangkan, menderita secara badania, bekerja dengan jari lelah, dan banyak kebutuhan mungkin harus kami hidupi dengan banyak tekanan dan sebagainya. Tapi biarlah kami menanggung dengan sabar.
Tapi juga ketika kami dilukai, disakiti orang, biarlah kami tidak cepat membalas, tapi kami memberikan pengampunan dan menyerahkan pembalasan kepada Bapa. Biarlah kami menjadi orang yang benar-benar bebas, benar-benar merdeka, hidup dalam kelepasan. Kami juga memperhidupkan Kristus untuk mengalahkan dosa-dosa kami hari demi hari. Pengaruh dosa itu berkurang, sekalipun keinginannya akan selalu ada dalam batin kami. Tapi ada roh yang memampukan kami untuk mematikan perbuatan-perbuatannya, tidak mengerjakan keinginan-keinginan dosa kami. Tapi ada roh yang mematikan perbuatan-perbuatan itu. Biar Kristus diperhidupkan sehingga kami menjadi benar-benar merdeka dan menikmati semua janji Allah, memperhidupkannya dengan kesabaran hari demi hari. Kami menikmati semua janji-janji Allah dalam hidup kami ini. Biar Roh Kudus mengerjakan kesabaran ini dalam hidup kami. Kristus adalah kesabaran kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin, saudaraku. Tuhan memberkati kita semua.